Terus kompeten, kompeten, lalu harmonis, 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 loyal, loyal, ya, adaptif, 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 terus kolaboratif. kolaboratif. adaptif, kolaboratif, ya. kolaboratif. Nah, untuk memahami berakhlak itu, ya, pemerintah di dalam surat edaran Menpan, ya kan, nomor 20 itu sudah di sana dijabarkan apa saja yang termasuk dalam masing-masing nilai itu untuk memudahkan memahami. Secara garis besar di sana ada yang namanya definisi ataupun deskripsi pada masing-masing nilai. Lalu ada kata kunci, betul? Berikutnya ada kalimat afirmasi. Keempat ada panduan perilaku atau kode kode etik. Masih ingat enggak tidak semuanya? Masih ingat tidak dengan apa yang tadi barusan saya sampaikan itu? Pada masing-masing terdapat tadi yang sudah disampaikan tersebut. Nah, pada kesempatan ini ya, saya ingin untuk memberikan eh, apa ya, kemantapan kepada masing-masing kita bahwa kita tidak hanya sekedar memahami secara pengetahuan ya, knowledge dari apa itu deskripsi nilai-nilai ya. Karena saya yakin para peserta sudah memahami masing-masing nilai tersebut karena sudah belajar sejak MOOC. Betul, para peserta? Anda sudah Betul, belajar Bu. sejak di MOOC. Modul Oke. sudah habis dilahap. Ada berapa modul? Masing-masing nilai ada satu modul kan? Mbak Erni, nggih, tadi menjawab sudah. Ya kan, masing-masing itu ada. Nah, ya Anda kurang lebih hafal, nanti kita akan lebih kita perkuat ya supaya Anda lebih hafal lagi. Kemudian kode etik perilaku juga akan kita perkuat. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama secara lisan ya para peserta, kita akan eh, mengikrarkan secara lisan. Setelah Anda membenarkan dalam hati, ya ini seperti definisi iman ya dalam agama Islam, bahwa al-iman itu tasdiku bil qalbi. Nah, berikutnya setelah Anda membenarkan di dalam hati, kita ingin itu kita ucapkan, yang kita sebut sebagai kalimat afirmasi. Nah, ya, oke. Bentar, saya sini dulu. Nah, eh, apa yang tadi yang saya jelaskan tadi, ya, yang ada 4 tadi. Misalkan di sini contohnya, ya. Contohnya ada nilai kolaboratif. Pertama mesti ada definisi ini nih, sesuai dengan tayangan ini. Ada definisi, mesti ada kata kunci, mesti ada kalimat afirmasi, mesti ada kode etik. Demikian pula untuk nilai sebelumnya yang lain, adaptif sampai dengan nanti eh, apa namanya? Sampai yang pertama, Bapak Ibu, yaitu berorientasi pelayanan. Oke. Oke. Baik, ketua kelas kita Pak Imam tadi. Ya, yang tadi melapor itu. Oke, Bu. Nah, sekarang Pak Imam ya membacakan satu persatu. Ya, satu persatu itu ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang lain menirukan. Gitu nggih? Oke, siap Pak Imam? Oke, Oke, Bu, siap, Bu. yang lain siap nggih? Ya. Oh iya, Siap. Oke, sebentar. siap. Setiap kali ada kegiatan sinkronus seperti ini, kita mengikuti aturan Bapak Ibu. Aturan kita apa Bapak Ibu? Aturan kita adalah eh, Anda selalu open kamera menggunakan background, suara-suara yang
tidak perlu itu tidak perlu masuk ya. Kalau ada yang suara sekiranya mengganggu, Anda tutup mic. Kalau ada keperluan meninggalkan Zoom, silahkan chat ya, izin mau ke belakang. Kalau ke belakang itu ya sekaligus ya keperluan yang lain, misal minum gitu ya. Jadi nggak ada tampak pada layar ada yang makan atau minum begitu. Oke, ya baik. Terima kasih. Silahkan Mas Imam untuk membacakan yang Oke. lain meniru. Bentar, ini masih ada suara ini Bapak Ibu. Coba kita cek. Bentar, ada yang bocor. Tidak ada ya selain saya dan bentar, yang tidak saya. Oke, bentar Pak Imam. Pak Imam mana? Baik. Oke, ya silahkan Pak Imam. Kalimat afirmasi yang pertama, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kami Kami berkomitmen berkomitmen memberikan memberikan pelayanan Pelayanan prima demi masyarakat. kepuasan masyarakat. Yang kedua, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami saling Kami peduli dan saling menghargai peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami Kami berdedikasi dan berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, kami terus berinovasi dan berantusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami terus Terus berinovasi berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun menghadapi perubahan. Yang terakhir, yang ketujuh, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami membangun membangun kerjasama kerjasama yang sinergis. Ya, Baik, Nurul sudah. ya baik. Terima kasih Mas Imam. Ya, oke. Itu adalah janji kita, ya, janji Anda sebagai sekarang sebagai CPNS dengan kegiatan Latsar ini, insya Allah salah satu tujuannya adalah nanti atas izin Allah Anda akan menjadi PNS. Ya. Nilai-nilai agenda 2 itu mutlak Anda terapkan di mana saja, dimanapun Anda berada, ya, baik melekat ketika Anda melaksanakan tugas di instansi atau tugas lain di luar, atau Anda sebagai individu, ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Ya, itu mutlak Anda laksanakan. Karena dengan nilai-nilai itulah, khususnya yang terkait dengan kejayaan bangsa, dapat terwujud. Kita ingin bangsa kita adalah bangsa yang maju, bangsa yang mengedepankan nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya secara universal. Kalau Anda perhatikan negara-negara yang maju, Anda cek, lihat. Ya, negara-negara yang maju itu adalah negara yang masyarakatnya sebagian besar melaksanakan nilai-nilai dasar yang penting dalam kehidupan. Nilai-nilai dasar yang universal itu ya mengarahkan ya bangsa secara kolektif menjadi bangsa yang maju. Anda cek saja Jepang. Apakah negara tersebut maju karena ketersediaan sumber daya alam? Oh, tidak. Hanya 11% bagian tanah daratan Jepang yang dapat ditanami.
Tapi kenapa dia bisa maju? Anda cek kenapa? Hmm. Lihat dari sisi disiplinnya, dari tanggung jawabnya, dari kreativitasnya yang mampu mengubah barang-barang mentah menjadi barang jadi dan diekspor dalam bentuk jadi. Atau Anda lihat negara yang wilayahnya kecil aja, Swiss. Kenapa Swiss begitu dipercaya sebagai negara tempat menyimpan kekayaan, pundi-pundi uang, pundi-pundi uang dari berbagai negara, dari para bankir? Kenapa? Padahal mereka tidak memiliki angkatan bersenjata yang maju, tidak memiliki polisi eh, yang banyak dan memiliki persenjataan yang lengkap. Oh tidak. Tapi kenapa mereka dipercaya? Yaitu karena menanamkan nilai antara lain yaitu jujur, amanah, dan tentunya adalah berintegritas. Dan negara-negara yang lain. Umur negara suatu negara apakah menentukan suatu kemajuan bangsa? Oh tidak, Anda cek aja Mesir, India yang itu sudah ribuan tahun. Bandingkan dengan Australia, kan? Bandingkan dengan Singapura. Nah itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dan bahkan sebelumnya ya, negara kita menjadi salah satu dari negara yang maju. Karena kemajuan suatu bangsa itu sangat relevan ya, terkait dengan penerapan nilai-nilai etika universal yang dalam hal ini di PNS dirumuskan sebagai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Oke. Selanjutnya, para peserta saya ada untuk menguji. Nah, menguji apa sih Bu Nurul ini? Menguji kemampuan Anda. Tadi katanya sudah hafal di MOC, terus di agenda 2 di hari yang kelima kemarin sudah ada materi dan Anda juga sudah saya lihat sebagian di tugas individu Anda belajar ya, belajar di modul-modul, maka saya di sini mengirimkan link TTS. Seperti apa TTS ini ya Pak Ibu? Anda cukup isi lalu Anda screenshot, kirimkan balik ke chat ini. Ya, silahkan. Nampak kan linknya? Ya, saya beri waktu mengerjakan 5 menit, lalu di screenshot, dikirimkan ke chat. Silahkan. Generasi berbangsa di negara, layani dengan senyum, salam dan sapa. Akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kooperatif untuk tujuan bangsa. BSSN mengabdi pada negeri, BSSN untuk Indonesia, BSSN menjaga ruang siber dan sandi dengan ilmu. Halo, aku Farhan Basir, aku dari Cerita Bandung. Aku di Cerita Bandung sebagai founder, sekarang sih lebih kayak Ada yang sudah screenshot hasilnya, belum tidak ya? Belum, oh Bu Erni sudah nih.
ringan langkah kaki, Abdullah, Pak iringi Arsul. sang mentari pagi. Hai abdi negara, dimanapun Pak kau Hasbi. berkarya, tetap semangatlah demi bangsa dan keluarga. Pak Ilham. Pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, Tidak. dan kolaboratif. Semangat pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Abdi negara, semangat berkarya demi bangsa dan keluarga. Yang Pak hati Royan, ini Pak Daniel, membuka cakrawala pagi, Safira, dan langkah kaki iringi sang mentari Pak pagi. Aruf, Hai abdi negara, dimanapun kau berkarya, tetap semangatlah Pak Faisal. demi bangsa dan keluarga. Semangat pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semangat pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Abdi negara, semangat berkarya demi bangsa dan keluarga. Semangat pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semangat pelayanan akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Abdi negara, semangat berkarya demi bangsa dan keluarga. 35, Abdi negara, semangat berkarya demi bangsa dan keluarga. 38, Demi bangsa dan keluarga. 39. Oke, baik. Oke. Udah deh. Sudah semua ya, Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum saya jempolin nih. Nah, hitung jumlah yang masuk. Luar biasa ya, Anda. Sekarang saya ini mau nanya nih kepada yang pertama nih, Ibu Erni. Mana Ibu Erni? Oke, saya kira ini semua sudah ya.
Bagi yang belum tetap ya, ini akan terekam di sini. Mm-mm. Ibu Erni mana Ibu Erni? Anda the first. Oke, Erni Tias Fatnani. Mana Ibu Tias? Nah, Ibu Erni. Ibu Erni gimana kok cara menjawabnya? Bisa bisa cepet gitu. Kayaknya masih di mute, Bu, suaranya bawah kiri. Karena ada kata kuncinya masing-masing, seperti Hmm, yang akuntabel itu kan yang kata kuncinya tanggung jawab, ya, kemudian yang harmonis itu hubungan antar sesama, kemudian adaptif itu berarti penyesuaian diri, kemudian yang kolaboratif itu berarti oke. yang Mm-mm. Kalau berarti yang bekerja sama, kerjasama. kemudian harmonis yang saling peduli, Oke, kemudian kompeten itu yang mau belajar dan memahami kompeten. dan Ya, seperti itu, baik. Bu. Itu Anda sudah Anda hafalkan atau gimana? Kalau hafalnya belum, tapi untuk yang poin-poin tersebut, insya Allah saya sudah paham yang Ya, poin secara pentingnya itu. berarti Ya, secara definisi atau deskripsi masing-masing nilai sudah paham ya? ya Gitu, Bu. G? Oke, alhamdulillah dan yang lain-lain juga sudah oke semua 40 orang sehingga mari kita rayakan tentunya Anda berikan reaction Bapak Ibu saya kasih ulang tahun. Ya, saya kasih ulang tahun reaction saya. Maksudnya ulang tahun tuh rayakan itu loh. Saya kasihkan apa tuh zrrrt, zrrrt, gitu nggih. Yang lain kasih. Wih, ada lempar-lempar Ibu Pipi banyak sekali punya bingkisan, nggih. Wah, Pak Vicky juga. Baik, para peserta yang kami banggakan, yang saya sayangi, selanjutnya adalah setelah ini pengantar loh tadi Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk, kita tuh akan ngapain sih selama 1 hari ini gitu kan? Nah, kita akan melakukan ini ya Ibu, demikian. Masih ada suara. Ini ada yang bocor nih. Oke, ya, Anda patuhilah ya, karena suara-suara itu, saya juga tadi ada suara kan di luar. Saya sebenarnya tadi itu duduk di luar, ada suara mobil. Saya nggak punya apa ya akses untuk menyampaikan ke yang drivernya itu, Pak, yang suara saya sedang zoom, apa urusannya gitu kan? Saya seperti itu, saya terus masuk karena ya kita kalau sepanjang bisa dikondisikan, dapat dikondisikan. Tapi seandainya nanti pun Anda sangat sulit untuk mengkondisikan, termasuk saya, ya, karena ya ada hal-hal yang kita tidak mampu gitu kan, ya itu ya udah. Tapi yang awal adalah kita harus berikhtiar, ya. Oke, baik. Saya akan lanjut lagi apa yang akan kita lakukan hari ini. Nih, para peserta, hari ini di hari yang kedua ini, kita akan melakukan namanya parade. Parade apa? Yaitu parade presentasi. Secara kalau nyanyi itu medley Bapak Ibu. Terus gitu. Jadi nanti presentasinya adalah dimulai dari kelompok 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Presentasi apa, Bu Nurul? Tugas yang pertama yaitu tugas ini menayangkan, hanya menayangkan ya, belum menjelaskan dulu, menayangkan video role model tokoh berakhlak. Kalau durasi tugas kan maksimal 5 menit kan. Kemudian ada pertukaran-pertukaran Zoom begitu. Itu maksud saya pertukaran ketika nanti share screen dan saya berharap tidak ada masalah. Ya, itu nanti kurang lebih 5 menit per kelompok. 5 kali 8 itu 40 menit. Masalah apa yang mungkin ketika di video role model ini para peserta? Yang mungkin karena ini adalah YouTube, YouTube itu bersuara, Bapak Ibu. YouTube itu bersuara, sehingga Anda tidak hanya share screen, tidak hanya share screen, tapi karena ada suara, Anda juga share audio. Betul, Pak Ibu?
kan secara audio. Nah, ini secara umum saja, saya yakin para peserta sudah paham. Anda kan adalah Gen Z ya, Anda tuh ya. Ya, ada kan Gen Z. Nah, sehingga share-nya nanti, videonya sudah keluar gitu ya, sudah siap untuk di-play gitu ya. Anda klik share, bawah yang hijau, Anda tidak usah lihat langsung ke kiri. Kan itu kan share screen kan, yang kiri itu ada klik itu langsung share screen. Ada dua hal tadi, selain itu ada suara atau share zone. Sebelah kanan itu, mm-mm, uh-uh. Sebelah kanan itu ada share zone. Ya kan? Itu Anda centang. Betul tidak? Ada share zone di layout itu. Ada share zone, betul para peserta? Betul, Ah, betul. Ada. itu ya. Nah, itu diperhatikan nanti baru Anda klik yang akan di-share yang kiri itu ya. Seperti saya tadi loh, ngeklik video gitu, lalu baru klik yang bawah. Jadi langkahnya pertama share yang berwarna hijau panah ke atas itu. Dalam kondisi eh, di ruang utama itu, lalu Anda lihat ke kanan share option, diklik share zone, lalu yang eh, di sebelah kiri di screen itu ada cek itu ya mana yang akan Anda share, lalu baru Anda ngeklik share yang bawah. Insya Allah suaranya akan muncul. Kalau tidak muncul bagaimana? Kalau sudah terlanjur, Anda stop screen, diulangi lagi sesuai petunjuk yang barusan Bu Nurul sampaikan. Diulangi lagi. Share sound, dipastikan, lihat kiri, mana yang itu diklik gitu, eh, di apa namanya dia, di light, di apa, di lighted gitu ya, ada sinar gitu kan, diklik gitu, kemudian baru klik share. Oke? Ada pertanyaan para peserta? Yakin? Jelas ya? Jelas. Kalau jelas. Selanjutnya apa? Karena ini adalah medley ya, Bapak Ibu, rangkaian itu langsung saja. Nanti saya juga akan memandu, tapi saya akan menggunakan device yang lain. Saya akan menggunakan HP, Pak Ibu. Ya, saya akan menggunakan HP, device yang lain. Saya akan bilang kelompok satu maju, kelompok satu B, dua A. Yuk, oke, baik. Ayo sekarang kita beralih pada tugas kelompok hari yang ke 6 atau hari yang kedua agenda 2. Apa itu? Nah, lanjut, yaitu masing-masing kelompok presentasi ya Ibu. Apa? Laporan benchmarking. Ya, nilai-nilai berakhlak sesuai dengan yang Anda pilih bagusnya. Berapa menit per kelompok? Kurang lebih 15 menit. Mulai dari mana? Sama, 1A, 1B sampai 4B. Ini 15 kali 8 ya, kurang lebih itu Bapak Ibu ya, 15 menit kali 8 itu insya Allah ada 2 jam. 2 jam. Jadi 2 jam terus tambah tadi 1 jam berarti Anda nanti bisa jadi ya ketika pukul 10 yang menjadi hak Anda untuk beristirahat, Anda istirahat nanti 10 lewat 15 lah itu nanti Anda tetap beristirahat. Ya, Anda tetap beristirahat, akan kami berikan, akan kami sampaikan bahwa Anda beristirahat. Tapi urutan ataupun teknik penyampaiannya seperti yang baru kami sampaikan, untuk tugas pertama itu A 5 menit, kurang lebih. Tugas yang kedua itu adalah kurang lebih, atau maksimal aja, maksimal 15 menit. Ya, 10 itu minimal, 10 sampai 15 menit. Oke. Setelahnya, setelahnya ini mudah-mudahan Bu Nurul sudah masuk, sudah menggunakan laptop kembali. Kita akan menyaksikan, ya, menikmati sajian infografis dari masing-masing kelompok dengan urutan sama seperti yang tadi. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Itu. Lalu apa yang dilakukan setelahnya? Akan ada
sesi tanggapan presentasi per kelompok. Waktu kita yang terbatas tidak dapat memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk memberikan tanggapan pada satu kali presentasi. Sehingga ini dibagi. 1A selalu ditanggapi oleh 4B. 1B selalu ditanggapi 4A dan seterusnya. Anda cek itu, atau ini Anda screenshot. Ya, screenshot aja. Ya, ini. Saya screenshot, saya kirimkan ke chat. Oke. Oke. Dan tidak bagus ini. Ternyata tidak bisa model seperti itu. Saya screenshot biasa saja. Oke. Print screen. Yang baru mengumpulkan screen share screen tadi ngecat TTS nanti akan saya berikan caption ya. Tetap Anda sudah berikhtiar, bagus semua. Oke. Terima kasih partisipasinya yang untuk TTS tadi. Oke. Itu. Lalu nanti kami akan memberikan tanggapan dan penguatan ya. Kita diskusilah tanya jawab, kesimpulan lalu penutup. Insya Allah nanti sampai dengan pukul 16.15 ya para peserta. Itu strategi kita. Kemudian yang menjadi bahan tanggapan itu apa gitu loh. Bahan tanggapan itu untuk tugas yang pertama sama dengan kriteria penilaian Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk tugas 1 ya, penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada tokoh. Ya, maksud saya adalah ini loh. Ketika Anda itu mengatakan yang bersangkutan itu memiliki integritas, berarti nanti pas gitu loh. Ketika integritas, ya, itu bisa kan dalam video itu disuarakan, kan? Bisa disuarakan, bisa juga diwujudkan di dalam gambar yang ada dalam video, atau bisa keduanya. Jadi kesesuaian nilai integritas dengan gambar di video atau narasi itu sesuai dengan gambar gitu lah. Nah, itu yang kami maksudkan, nilai-nilai integritas berakhlak. Karena apa? Saya yakin semua tokoh itu pasti yang Anda sampaikan itu pasti memiliki 7 nilai ASN berakhlak. Karena Anda sudah mendiskusikan. Ini menjadi role, bukan sekedar orang dari mana yang tidak jelas Anda jadikan sebagai video dan Anda unggah di YouTube. Kan seperti itu. Mestinya karena role model memiliki 7 nilai ASN berakhlak. Jadi yang pertama adalah nilai ASN berakhlak. Yang kedua adalah kekompakan kelompok. Kekompakan itu mulai dari apa? Di awal ada nggak nampilkan daftar nama yang terlibat. Kemudian ketika di video itu ada nggak ini loh penyampaian komentar tentang tokoh model itu ya, penyampaian oleh per individu atau ya seperti apa bentuk dari kolaboratif pada masing-masing kelompok dalam penyusunan atau pembuatan video ini. Yang ketiga adalah estetika video. Ya, itu penilaian pada tugas video role model yang nanti diberikan tanggapan oleh masing-masing perwakilan kelompok penanggap. Lalu tugas yang kedua untuk benchmarking ya, yang akan Anda nilai itu adalah pertama profil dari objek benchmarkingnya. Ada namanya nggak, profilnya, ada alamatnya nggak, ada visi misinya nggak, ada nilai-nilai organisasinya atau tidak. Itu yaitu profil. Yang kedua adalah implementasi nilai ASN berakhlaknya. Ada nggak? Yang ketiga adalah kesimpulan atau refleksi. Ada nggak di
Itu laporan benchmarking kelompok yang menyajikan. Dan berikutnya karena data-data ini valid dan objektif, ya, meskipun Anda melakukan benchmarkingnya secara online, tentu ada tidaknya rujukan atau sumber. Jadi ada 4. Selanjutnya, tugas yang ketiga yang akan dibahas oleh kelompok penanggap terkait dengan infografis. Info itu informasi, grafis itu gambar, tapi karena tidak ada grafik, Anda grafisnya itu seperti apa kan? Grafisnya kemarin sudah kami sampaikan adanya simbol-simbol yang digunakan. Simbol-simbol apa? Simbol atau ilustrasi yang digunakan itu yang dimaksudkan dengan grafis. Jadi yang pertama yang dinilai itu adalah substansi, nah, ya, info itu substansi. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi, di mana di dalamnya ada ikon-ikon. Ikon-ikon itu dijelaskan maksudnya apa ya nanti oleh kelompok penyaji. Yang ketiga adalah tentunya estetika. Estetika itu keindahannya itu dari sisi warna, komposisi warna, kemudian kalau ada bayangan-bayangan air itu dijelaskan. Oke, itu ya yang jadi fokus tanggapan dari perwakilan kelompok penanggap. Oke, ada pertanyaan para peserta? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita akan mulai pada sesi presentasi. Ya, Bentar, Bapak Ibu, saya mau menyimpan. Saya persilahkan dulu kelompok 1, masing-masing perwakilan kelompok, Anda sepakati itu, siapa yang akan menayangkan video, coba. Disiapkan videonya dulu, ketika nanti pada saatnya itu tidak, apa ya, terburu-buru gitu ya. Disiapkan dulu videonya. Siapkan ya dulu. Ya, oke. Sudah disiapkan videonya? Biar proses Sudah, Bu. kita berlangsungnya lancar ya. Bentar, saya juga ini kan ini. Insert dulu Ibu untuk laporan. Oke, sip. Saya habis ini izin ya, saya izin untuk berganti device ya, Bapak Ibu G. Oke. Saya sangat yakin para peserta yang luar biasa. Pak Imam mana? Pak Imam. Pak Imam Syafi'i? Ibu. Nah, Anda bekerja sama dengan ketua pada masing-masing kelompok ya untuk agar berlangsung sesuai dengan apa yang tadi Bu Nurul sampaikan ya. Baik, Bu. Panitia tetap ya, panitia itu sangat memiliki responsibility yang tinggi ya, bertanggung jawab secara ini Bapak Ibu. Meskipun ini bagian ditutup ini Pak Ibu ya, videonya, tapi panitia itu terus memantau. Oke,
Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat ya, selamat Anda untuk saling berbagi. Dunia ini tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai semua Bapak Ibu. Dan kemajuan pada masing-masing individu itu sangat tergantung pada apa? Penerimaan penerimaan informasi apapun itu, keterampilan, skill, pengalaman dari pihak-pihak lain, sehingga dengan kebersamaan insya Allah kita akan dapat maju bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya. Siap. Ya. Siap. Dipersilahkan kepada kelompok 1A. Terima kasih Bu atas waktu yang dipersilahkan. Kami akan menampilkan role model dari tokoh yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu kami mengambil tokoh Gus Dur. Oke. Mana tadi? Nah, belum ada suara Pak. Stop screen dulu. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini jaringan berarti. Recording in progress. Belum ada suaranya. Suaranya belum. Potensi yang luar biasa. Seorang ulama besar dengan pemahaman agama yang mendalam, seorang cendekiawan yang memiliki pemikiran yang brilian dan wawasan global, seorang politikus ulung yang memahami tata politik dalam dan luar negeri, dan juga merupakan seorang budayawan yang menghargai keragaman budaya bangsa Indonesia. Kemampuannya ini dapat merangkul berbagai kelompok dan membaca situasi politik, sosial, dan ekonomi adalah bentuk kompetensi strategis yang sangat langka. Salah satu nilai
yang paling menonjol pada Gus Dur, beliau adalah Bapak pluralisme dan toleransi Indonesia. Perjuangan beliau ketika hidupnya didedikasikan untuk menciptakan harmoni antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan. Gagasannya tentang pribumisasi Islam dan upayanya mendialogkan agama dengan budaya lokal adalah upaya konkret membangun harmoni yang autentik, bukan sekedar retorika. Loyalitas Gus Dur tidak diragukan, tetapi bukan loyalitas buta. Ia loyal pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan Pancasila dalam makna substansialnya. Loyalitasnya pada NU dan umat Islam diwujudkan dengan membawa mereka pada pemahaman yang moderat, inklusif, dan berperan aktif membangun bangsa. Ia tidak takut mengkritik siapapun jika melanggar prinsip-prinsip ini, menunjukkan loyalitas sejati pada cita-cita bangsa. Gus Dur mampu beradaptasi dan berdialog dengan berbagai kalangan, mulai pesantren, intelektual kampus, politisi, seniman, budayawan, hingga pemimpin dunia. Pemikiran beliau sangat terbuka, progresif, dan seringkali melampaui zaman, menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan beradaptasi intelektual dan sosial yang sangat tinggi. Beliau adalah penjembatan tradisi dan modernitas. Seluruh hidup Gus Dur adalah praktik kolaborasi. Sebagai ketua PBNU, ia membawa NU berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Sebagai presiden, meski masa jabatannya singkat, ia berusaha membangun komunikasi dengan berbagai kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jaringannya yang luas lintas agama, budaya, dan bangsa adalah bukti kemampuannya berkolaborasi. Oke, sekian role model yang dapat kami tampilkan dari kelompok 1A. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok Pak Yusuf, perwakilan kelompok 1A. Selanjutnya kelompok 1B. Iya, baik Bu, saya izin share screen untuk yang Ki Hajar Dewantara atau yang biasa dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah tokoh
tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1889. Beliau dikenal luas sebagai pendiri Taman Siswa, serta seorang pemikir, pejuang, dan juga guru sejati. Pemikiran tentang pendidikan yang membebaskan, memerdekakan, dan berpusat pada peserta didik menjadi fondasi kuat dunia pendidikan Indonesia. Filosofinya yang sangat terkenal yaitu Ingarso Sungpuloto, Ing Matyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya melihat nilai berorientasi pelayanan pada diri Ki Hajar Dewantara karena beliau mengabdikan hidupnya untuk pendidikan rakyat dan tanpa pamrih. Selain itu, nilai akuntabilitas juga terdapat pada cerminan beliau karena dari prinsip dan tindakan Ki Hajar selalu berpihak pada kebenaran dan pendidikan yang jujur. Beliau adalah sosok kompeten. Meskipun mengalami banyak tantangan, Ki Hajar mampu mendirikan sistem pendidikan yang relevan. Saya belajar nilai harmonis dari cara beliau membangun hubungan yang baik antara guru, murid, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang loyal pada bangsa. Beliau berani menantang penjajah untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan beliau juga seorang yang adaptif, berani mengubah pendidikan yang sesuai dengan rakyat Indonesia. Saya terinspirasi dengan nilai kolaborasi. Beliau bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah figur teladan yang sangat berakhlak. Di setiap tindakannya, beliau selalu membawa perubahan positif. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa menjadi seorang ASN bukan hanya soal jabatan, tetapi juga mengenai pengabdian sepenuh hati. Sebagai seorang calon ASN, saya akan meneladani semangat beliau dalam bergenerasi yang cerdas dan juga bermartabat. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang berakhlak, penuh integritas, dan mengabdi sepenuh hati untuk Indonesia. Ya, demikian dari kelompok 1B, terima kasih. Selanjutnya untuk 2A silakan. Dari 2A di sini nanti ada Mas Gali yang akan menampilkan video role model tokoh, oke? Silakan kita siapkan ya, Mas. Nun sewu, Mas. Bagian kelompok 26 ini, Mas. 26 grup 2. Iya, benar Mas Gali.
B.J. Habibie adalah sosok yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Karyanya di bidang teknologi bukan hanya untuk kejayaan, tapi demi pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin, beliau bertanggung jawab atas setiap keputusan. Keberaniannya membuka reformasi, menunjukkan integritas yang tinggi dan tanggung jawab penuh atas amanah negara. Habibie dikenal sebagai ilmuwan yang jenius di dunia. Ia membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing secara global dengan ilmu, tekad, inovasi, doa, dan kerja keras. Meskipun mendunia, Habibie tidak pernah melupakan asalnya, nilai-nilai bangsa, cinta tanah airnya, dan pada akhirnya kepada cinta sejatinya, Ainun. Beliau membangun kolaborasi lintas bangsa demi kemajuan teknologi dan pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih banyak sekali di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk kelompok 2B, silakan. Mas Daniel. Kak Ketua. Apakah layar share screen-nya udah tampak? Sudah, Mas. Suara dari screen apakah terdengar? Terdengar, Mas. Indonesia. Indonesia bukan hanya satu suara, tapi harmoni dari jutaan nada, dari sabda sampai melodi. Keberagaman bukan sekadar kenyataan, ia adalah kekuatan. Bahasa, budaya, keyakinan, dan cara hidup yang berbeda berpadu dalam satu semangat, saling menghormati, saling menguatkan. Di tengah keragaman itu, Suaranya kecil, Mas. sebagai jembatan, bukan sebagai jurang. Ia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Ia tak memimpin dari atas, tapi hadir di tengah, mendengar, memahami, dan merangkul semua tanpa kecuali. Nilai-nilai itulah yang kini menjadi jiwa ASN berakhlak. Melayani dengan tulus, bekerja dengan tanggung jawab, berkolaborasi tanpa sekat. Berakhlak bukan hanya slogan, tapi warisan nilai yang hidup dari Gus Dur untuk kita semua. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang melampaui sekat agama, budaya, dan politik. Ia hidup dengan nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai berakhlak. Bagi kami, Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi teladan kemanusiaan. Gus Dur adalah seorang pelayan sejati. Dia melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang, golongan, maupun agamanya. Selain itu, beliau adalah sosok akuntabel, di mana beliau selalu mengambil keputusan yang adil, meskipun resiko berat hingga ternyata tepat. Sebagai pemimpin, Gus Dur sangat kompeten. Ia memahami agama, budaya, dan juga politik secara mendalam. Ia juga harmonis, menjalin persahabatan lintas iman dan suku, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Teman-teman semua, kita semua tentu tahu dengan sosok Presiden Abdul Rahman Wahid atau yang kerap dikenal sebagai Gus Dur. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat loyal terhadap nilai kebangsaan dan juga visi. Selain itu, beliau Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang adaptif, yang dimana beliau mampu untuk berdialog dengan generasi muda. Demikian yaitu yang dapat kita contoh dari beliau Presiden Abdul Rahman Wahid. Baik, Mas Zaki. Gus Dur mengajarkan bahwa nilai berakhlak bukan sekedar teori, tapi harus menjadi lampu hidup. Ia adalah cahaya bagi kami, para pendidik dan generasi penerus bangsa. Terima kasih Gus Dur, teladan tetap hidup dalam hati kami. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel Fahmi ya. Selanjutnya di sini untuk kelompok 3, di kelompok 3A silahkan dipersiapkan di sini nih. Oke, mohon izin share screen Bapak dan Ibu semuanya. Sudah kelihatan, guys? Dalam sejarah Indonesia, ada sosok yang dikenal dengan kecerdasan luar biasa, hati yang tulus, dan pengabdian tanpa batas untuk bangsa. Dia adalah Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, beliau menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman hingga meraih gelar doktor. Sejak masa mudanya, Habibie sudah menunjukkan integritas dan dedikasi, nilai yang sejalan dengan berakhlak, budaya kerja ASN yang dipegang Kementerian Agama. Rekam jejak loyalitas beliau terlihat saat meninggalkan karir internasional yang cemerlang di Jerman demi kembali membangun industri strategis Indonesia, termasuk IPTN dan sektor teknologi nasional. Karir beliau dimulai di industri pesawat terbang di Jerman, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk membangun IPTN. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, lalu Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga, Habibie memimpin dengan visi yang jelas dan keberanian mengambil keputusan.
Nilai akuntabel tercermin dari keterbukaannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada rakyat. Rekam jejak relevan adalah kebijakan membebaskan tahanan politik, mencabut larangan partai politik tertentu, dan mempercepat pemilu 99. Kebijakan ini menunjukkan pertanggungjawaban publik dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau memajukan riset kedirgantaraan, memprakarsai lahirnya pesawat N250, dan meningkatkan kualitas SDM bangsa. Rekam jejak kompetensi beliau terlihat dari keberhasilan memimpin IPTN dan melahirkan proyek N250 yang membuktikan kemampuannya mengembangkan teknologi tinggi dan SDM nasional. Dalam masa kepresidenannya, beliau juga mengantarkan Indonesia pada era reformasi dengan memberi kebebasan pers dan demokratisasi. B.J. Habibie bukan hanya teknokrat ulung, tetapi juga sosok yang santun dan religius. Beliau memegang teguh nilai harmonis, menghargai perbedaan, dan memersatukan bangsa. Rekam jejak adaptif dan harmonis terlihat dari keputusannya menawarkan opsi referendum bagi Timur Timur pada tahun 1999 yang membuka jalan penyelesaian konflik politik melalui mekanisme damai dan legitimasi internasional. Dalam bekerja, beliau menunjukkan nilai loyal dengan sepenuh hati, mengabdi pada negara, serta adaptif menghadapi perubahan zaman. Warisan terbesar B.J. Habibie bukan hanya teknologi, tapi teladan tentang integritas, kerja keras, dan pelayanan yang berlandaskan akhlak. Rekam jejak kolaboratif beliau tampak pada keterlibatannya dalam dialog dengan PBB dan mitra teknologi internasional untuk kemajuan Indonesia. Bagi kita, khususnya insan Kementerian Agama, beliau mengajarkan bahwa melayani masyarakat harus berorientasi pelayanan, menjunjung nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita teruskan semangat Habibie dalam setiap tugas, agar pelayanan kita tidak hanya profesional, tetapi juga bernilai ibadah. Sekian dari kelompok 3A, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Selanjutnya di sini ya, untuk kelompok 3B. Monggo dipersiapkan. Baik, izin saya share screen mewakili dari kelompok 3B. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Sekedap nembe muter-muter nih. Ge. Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah seorang Menteri Agama Republik Indonesia, seorang ulama, akademisi, dan juga seorang birokrat. Salah satu hal yang membuat beliau istimewa adalah kemampuannya mengimplementasikan nilai berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam setiap langkah dan kebijakannya. Mari kita mulai dengan nilai berorientasi pelayanan. Saat menjabat sebagai Wakil Menteri Agama,
Profesor Nasaruddin Umar dikenal sangat peduli terhadap pelayanan publik. Beliau selalu menekankan pentingnya melayani masyarakat dengan tulus, tanpa memandang latar belakang. Contohnya, beliau memimpin reformasi birokrasi di Kementerian Agama untuk memastikan layanan haji dan pernikahan bisa diakses dengan lebih mudah dan transparan. Baginya, tugas sebagai pejabat adalah melayani, bukan dilayani. Selanjutnya, ada nilai akuntabel dan kompeten. Profesor Nasaruddin adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Setiap kebijakan yang diambilnya selalu didasarkan pada data dan kajian mendalam. Beliau tidak pernah takut mengambil keputusan yang sulit, asalkan itu demi kebaikan umat dan bangsa. Di sisi lain, beliau juga sangat kompeten. Sebagai seorang profesor di bidang tasawuf modern, beliau memiliki pemahaman yang luas dan mendalam. Pengetahuannya yang mendalam ini membuatnya mampu membawa perspektif baru dalam setiap persoalan, baik di dunia akademik maupun pemerintahan. Kita berlanjut ke nilai harmonis dan loyal. Profesor Nasaruddin Umar adalah sosok yang selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Beliau sering menjadi jembatan antara berbagai kelompok, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena sikapnya yang harmonis, beliau menghargai perbedaan dan selalu mengedepankan dialog. Selain itu, beliau juga sangat loyal kepada bangsa dan negara. Kecintaannya pada Indonesia tercermin dari setiap dedikasi dan pengabdiannya, mulai dari menjadi seorang rektor hingga menjadi seorang imam besar di Masjid Istiqlal. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah nilai adaptif dan kolaboratif. Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah pribadi yang sangat adaptif. Beliau mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Beliau juga sangat terbuka terhadap ide-ide baru. Sikap kolaboratifnya terlihat dari kemampuannya bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat. Beliau percaya bahwa tantangan besar hanya bisa diatasi melalui kerjasama dan sinergi. Dengan demikian, Profesor Nasaruddin Umar adalah contoh nyata seorang pemimpin yang berintegritas dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Baik, terima kasih banyak atas nilainya. Sekarang untuk kelompok 4 di sini, guys, silakan untuk kelompok 4A. Oke, saya izin share screen ya, Mas. 4A ya? Iya, Mas, benar. Tidak kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie merupakan sosok negarawan, ilmuwan, dan presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal tidak hanya kecerdasannya, tapi juga karena integritas moral dan dedikasinya terhadap bangsa. Habibie merupakan teladan nyata dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai seorang ilmuwan kelas dunia yang pernah menjabat menjadi Menteri Riset dan Teknologi serta Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie menunjukkan kompetensi luar biasa dalam bidang teknologi dan rekayasa penerbangan.
Ia adalah pencipta teori crack propagation yang dikenal sebagai Habibi factor dan diakui di seluruh dunia. Dalam menjalankan tugas negara, Habibie sangat akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab. Keberaniannya mengambil keputusan yang berat, seperti membebaskan pers, membuka demokrasi, dan menyelenggarakan referendum di Timur Timur, menunjukkan ketegasannya dan integritas moralnya. Pak Habibie juga berorientasi pada pelayanan publik, terbukti dari kebijakannya yang mengutamakan kepentingan rakyat. Di tengah krisis politik dan ekonomi pasca reformasi, beliau mampu menstabilkan negara dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai pribadi yang harmonis, Pak Habibie dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, terutama kepada istrinya, Hasri Ainun Habibie, serta kepada rakyatnya. Sikap loyal terhadap bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika ia telah sukses di Jerman, ia memilih pulang dan mengabdi untuk negeri. Habibie juga seorang yang adaptif, mampu menjawab tantangan zaman, baik dalam dunia teknologi maupun dalam dunia politik. Selain itu, dalam berbagai kiprahnya, ia mengedepankan semangat kolaboratif, baik dengan pemerintah, swasta, maupun komunitas ilmiah internasional. B.J. Habibie adalah sosok panutan bagi generasi muda. Kecerdasan dan dedikasinya menunjukkan bahwa menjadi pintar saja tidaklah cukup. Harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Nilai-nilai berakhlak sangat melekat dalam kepribadiannya. Saya sangat kagum dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau tetap rendah hati walaupun telah mencapai puncak karir internasional. Ini mencerminkan nilai harmonis dan loyalitas beliau. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan tetap mengabdi untuk Indonesia. B.J. Habibie adalah simbol dari kompetensi dan adaptif, di mana B.J. Habibie bisa mengembangkan teknologi di tengah keterbatasan di Indonesia, dan juga adaptif karena B.J. Habibie cepat beradaptasi dari dunia teknologi ke politik. Yang paling menginspirasi saya dari Bapak B.J. Habibie adalah nilai akuntabilitasnya beliau, di mana beliau itu jujur dalam mengemban amanah dan berani mengambil keputusan yang besar walaupun mempunyai risiko yang sangat tinggi. Contohnya adalah pada saat ekonomi Indonesia pada masa itu krisis, akan tetapi beliau mengambil langkah untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa beliau itu berani berkorban untuk bangsa Indonesia. B.J. Habibie mengajarkan pentingnya kolaborasi. Ia tidak bekerja sendiri, tapi membentuk tim, baik di bidang teknologi maupun saat menjadi presiden. Ia tahu bahwa perubahan besar butuh kerjasama. Paling tahun ini yo sekian dari kelompok 4A, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini untuk kelompok 4B dipersilakan disiapkan terlebih dahulu. Terima kasih, Mas. Izin share screen dan share. Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar adalah sosok yang sangat inspiratif.
Beliau dikenal sebagai ulama, akademisi, dan kini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Namun lebih dari sekedar jabatan dan gelar, beliau adalah teladan nyata dari nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kisah hidup dan kiprahnya menunjukkan bahwa nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, melainkan praktik nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Sebagai seorang akademisi, Profesor Nasaruddin Umar dikenal karena integritasnya yang tinggi. Beliau selalu memegang teguh prinsip akuntabel, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Beliau tidak hanya cerdas, tetapi juga kompeten di bidangnya. Pendidikan beliau yang mumpuni, dari pesantren hingga universitas ternama di luar negeri, membuktikan dedikasi beliau dalam menimba ilmu. Disertasinya tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran menunjukkan pemahaman mendalam yang relevan dengan isu-isu sosial modern. Profesor Nasaruddin Umar adalah tokoh yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Beliau menjadi pendiri organisasi masyarakat dialog antar umat beragama. Sikapnya yang harmonis dan juga kemampuannya yang kolaboratif tidak hanya terlihat dalam kiprahnya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, tetapi juga beliau membangun hubungan yang baik antar tokoh umat beragama. Beliau menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dirawat bersama. Kesetiaan beliau terhadap bangsa dan negara sangat jelas terlihat dari berbagai jabatan yang diemban, termasuk sebagai Wakil Menteri Agama dan kini sebagai Menteri Agama. Beliau adalah sosok yang loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, beliau juga sangat adaptif. Beliau mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menggunakan pemikiran-pemikiran modern untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan, serta aktif dalam berbagai forum internasional untuk membahas isu-isu global. Secara keseluruhan, perjalanan hidup Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar memberikan kita banyak pelajaran berharga. Beliau bukan hanya seorang pejabat, tetapi juga seorang guru, ulama, dan pemimpin yang menginspirasi. Dengan dedikasinya pada ilmu, toleransi, dan pelayanan, beliau membuktikan bahwa menjadi seorang ASN yang berakhlak adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan damai. Terima kasih, sekian dari kelompok 4B. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah menampilkan pemaparan video untuk role model tokohnya masing-masing. Selanjutnya di sini dilanjutkan untuk menanggapi atau mengkomentari hasil dari video per kelompok tersebut sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan di sini. Nah, di sini untuk kelompok 1A ini nanti akan ditanggapi oleh kelompok 4B seperti itu. Monggo dipersilakan untuk kelompok 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit mengomentari video yang telah dipaparkan oleh tadi kelompok 1 ya, 1A. Di sini saya akan sedikit berkomentar tentang tokohnya saja ya. Tadi kalau nggak salah kelompok 1A itu tokoh yang dijadikan role model itu adalah Gus Dur. Menurut saya pribadi ya, Gus Dur itu beliau itu seorang yang berjiwa demokratis. Beliau itu juga orang yang memiliki sikap pluralisme. Tapi di sisi lain, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan itu menuai kritik. Jadi kurang sesuai dengan pimpinan-pimpinan ya pada saat itu. Nah, namun menurut saya ya,
kebijakan yang kontroversial itu, apa yang Gus Dur lakukan itu adalah sebagai bentuk keberanian beliau dalam mengambil resiko dalam jabatan yang beliau ampuh gitu. Jadi beliau itu tidak terpengaruh dengan tanda kutip beliau itu tidak mau disetir oleh pihak-pihak lain gitu. Dia eh, punya pendapatnya sendiri, dia punya kebijakannya sendiri untuk memajukan negara. Meski kebijakannya tersebut itu terkesan kontroversial gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik atas tanggapan dan komentarnya di sini, nggih. Nah, oke, baik. Di sini selanjutnya di sini, nggih, untuk presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1B ini nanti yang akan diberikan tanggapan yaitu dari kelompok 4A. Monggo dipersilakan. Oke, baik Mas. Terima kasih atas waktunya. Ini saya izin menanggapi untuk kelompok 1B. Ini dalam video yang yang ditayangkan oleh kelompok 1B itu memang branding sendiri sih. Yang lain ada profilnya Gus Dur, terus Pak Menteri kita, terus B.J. Habibie. Ini yang ditayangkan di kelompok 1B yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu ya memang sangat berani sih. Mas, saya mau tanya sih terkait alasan memilih profil Pak Ki Hajar Dewantara, sedangkan kelompok-kelompok yang lain tuh memilih profil-profil yang lain. Oke, selanjutnya yaitu saya ingin menanggapi tentang profilnya itu sudah lengkap yang membahas tentang berakhlak. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya di sini dari kelompok 4A. Oke, selanjutnya ini dari presentasi kelompok 2A yang akan memberikan tanggapan di sini dari kelompok 3B. Monggo untuk kelompok 3B di sini saya persilakan. Baik, saya izin dari kelompok 3B mencari untuk video dari kelompok 2A tadi mengambil tokoh role modelnya itu Pak B.J. Habibie ya. Tadi mungkin secara estetika juga sudah cukup baik. Mungkin isinya juga sudah baik. Mungkin di bagian narasinya mungkin belum dikelompokkan ke masing-masing core value dari berakhlak sendiri mungkin. Itu aja catatan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas masukannya di sini Mbak Mutia. Ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman untuk presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2B di sini nanti akan diberikan tanggapan oleh kelompok 3A. Monggo untuk kelompok 3A di sini kami persilakan. Ya, monggo untuk 3A mungkin dari perwakilan dari kelompok 3A bisa memberikan tanggapannya terkait pemaparan video yang telah dipaparkan oleh kelompok 2B di sini. Izin sepertinya masih ke belakang nih Pak Ketua yang bertugas. Mas Farhan Mujib sudah bisa bergabung? Sampun, sampun. Oke, oke, oke. Oke. Langsung mawon nggih. Saya akan menanggapi video role model tadi dari kelompok 2B yang
memilih tokoh Gus Dur sebagai role model berakhlak. Yang pertama, tentu saja saya mengapresiasi atas pemilihan tokoh Gus Dur sebagai role model berakhlak, karena menurut saya sosok beliau memang tepat ya, karena nilai-nilai yang beliau perjuangkan seperti toleransi, kemanusiaan, dan keberpihakan pada yang lemah itu cukup selaras dengan prinsip berakhlak. Ini menunjukkan bahwa kelompok 2B ini juga sudah memahami esensi dari nilai-nilai tersebut. Namun ada satu catatan dari sisi teknis, saya tadi menyimak ada kendala pada kualitas suara. Narasi dalam video terdengar cukup minim sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas tertangkap. Padahal kejelasan audio ini kan penting sekali, karena meskipun visualnya sudah baik, kalau suaranya terdengar kurang jelas maka pesannya bisa tidak tersampaikan secara utuh. Jadi mungkin kedepannya bisa ditambahkan teks narasi di layar supaya pesan tetap sampai secara utuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kelompok yang memaparkan video ialah dari tiga, di sini ada dari 3A gitu, 3A di sini. Nanti kelompok yang akan memberikan tanggapan di sini ada dari 2. Monggo kelompok dari 2A bisa memberikan tanggapan atau komentar yang sudah direncanakan di sini. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Syafi'i. Mohon izin teman-teman, saya merupakan perwakilan dari kelompok 2A yang akan memberikan tanggapan video untuk kelompok 3A. Nah, di sini tadi untuk role model tokohnya yang kita ambil sama nggih untuk Bapak Ibu yang di kelompok 3A, kita sama-sama mengambil role modelnya tadi adalah Bapak B.J. Habibie. Nggih, kita pasti sudah sama-sama tahu nggih bahwa beliau memang sangat pantas untuk dijadikan role model dari tokoh berakhlak. Kemudian untuk komentar dari video yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3A, tadi menurut kelompok kami sudah sangat bagus. Tadi untuk visualnya juga sudah menarik nggih, menggunakan PowerPoint, kemudian dapat beberapa gambar tersebut, dan juga tadi suaranya juga sudah cukup jelas, kemudian narasi yang dibuat juga rapi, kemudian tadi yang kami lihat juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, kemudian juga sudah terlihat kekompakannya dari pengisian suara dan juga narasi yang disampaikan. Itu saja dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan di sini sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Selanjutnya di sini kelompok yang sudah memberikan pemaparan presentasi video role model tokoh itu ada kelompok dari kelompok 3B dan yang akan menanggapi di sini dari kelompok 2B. Monggo dari kelompok 2B. Moderator, kami perwakilan dari kelompok 2B ingin mengomentari video tokoh core value berakhlak ya, dari kelompok sudah bagus. Mungkin di antara nilai-nilai yang bagus adalah sudah jelas apa yang ide yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Kemudian harmoni narasi antar anggota kelompok yang menjelaskan terkait tokoh tersebut juga sudah selaras. Mungkin yang perlu ditambahi adalah informasi yang lebih spesifik terkait tokoh tersebut dan dijelaskan kolerasi secara lebih detail lagi terhadap nilai-nilai berakhlak yang sudah dijelaskan tadi. Intinya sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau dispesifikkan lagi terkait nilai-nilai berakhlaknya. Mungkin cukup itu dari kelompok 2B.
Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel. Di sini sudah memberikan tanggapan dari perwakilan tanggapan dari kelompok ini G2B ya. Dan selanjutnya di sini untuk pemaparan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 4A. Di sini nanti yang akan menanggapi dari kelompok 1A. Monggo, keluar dari kelompok 1A. Waktu dan tempat di sini saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengomentari video yang dibuat oleh kelompok 4A. Tadi untuk role modelnya adalah B.J. Habibie, dan sebelumnya sudah diangkat oleh dua kelompok ya untuk B.J. Habibie. Nah, di sini yang dipaparkan oleh kelompok 4A ini, B.J. Habibie itu sangat ini untuk loyalitasnya itu sangat tinggi ya. Jadi melihat B.J. Habibie yang cemerlang karirnya eh, di luar negeri, namun dia mau dengan sukarela untuk menjadi em, presiden, menjadi menteri, kemudian membuat perusahaan IPTN untuk me- membangun negaranya tercinta ya. Kemudian untuk videonya juga sudah bagus, namun perlu garis bawahi juga kalau di B.J. Habibie ini untuk di bagian loyalitasnya, kalau melihat kasus-kasus yang pernah berkembang pada masa B.J. Habibie juga menurut saya masih kurang loyal ya, karena beliau munculkan referendum yang dimana nanti mengakibatkan Timur Timur itu lepas seperti itu. Oke, demikian untuk secara keseluruhan nilai-nilai berakhlak yang diambil dari B.J. Habibie dan dari kelompok 4A itu sudah sangat bagus sekali. Oke, terima kasih seperti itu. Oke. Baik, Mas Arum. Pemaparan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 4B ini nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1B seperti itu. Monggo untuk kelompok 1B waktu dan tempat ini sampai selesai. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ketua. Sebelumnya saya ingin mendapat kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dari kelompok 1B itu ya kita melihatnya itu ada background awal yang kurang sesuai gitu ya. Terus yang kedua ini dari substansi sih sudah oke. Cuma mungkin sumber dari videonya dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari kelompok 1B. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal. Ini sudah memberikan tanggapan untuk video pemaparan tokoh yang sudah di Bapak. Di sini selanjutnya, ya, mohon izin Bu Nurul. Ya, mohon izin Bu Nurul, apakah ini langsung dilanjutkan untuk eh, penugasan kelompok presentasi dari benchmarking di sini, Bu? Oke, baik, baik. Selanjutnya di sini, teman-teman ya, karena kita sudah memasuki ini untuk penugasan kelompok yang kedua. Di sini ada penugasan dari benchmarking di sini, nggih. Silakan di sini saya persilahkan untuk dari kelompok yang pertama terlebih dahulu di sini untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil dari benchmark dari kelompok 1A. Untuk penugasan benchmarking di sini bisa diwakilkan untuk dipresentasikan. Ya, waktu dan tempat di sini untuk kelompok 1A saya persilakan.
ada komandan melakukan bicara ya. Baik Mas Ziaul, ya. Monggo dilanjutkan Mas Zia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar. Akan mempresentasikan tentang benchmarking nilai-nilai berakhlak pada PT Kereta Api Indonesia KAI Persero. Nah, yang pertama, pemilihan PT benchmarking nilai-nilai berakhlak adalah karena penelitian tentang BUMN yang berfokus pada segmen transportasi itu jarang. Sehingga di sini kami bersepakat untuk mengangkat pemilihan ini didasari kepada kemasyhuran PT KAI sebagai sebuah PT yang selama ini dikenal selalu adaptif dengan teknologi terbaru, selalu melakukan ya, dari dua hal ini menjadikan PT KAI dipilih sebagai benchmarking kali ini. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang profil perusahaan. Yang pertama adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan jasa transportasi perkeretaapian dan bisnis pendukung. Jadi, di sini PT KAI itu bukan hanya sekedar kereta api saja, tetapi ada beberapa hal lain yang ditawarkan oleh KAI. Pertama, PT KAI itu berdiri sejak era kolonial, tepatnya tahun 1864. Lalu ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, PT KAI ini mengalami Persero di bawah naungan BUMN resmi pada tahun 1998. Nah, PT KAI tidak hanya berfokus kepada layanan penumpang, tapi juga layanan lain sebagainya. Nah, sebagai sebuah perusahaan, pasti dong punya visi dan misi. Nah, di sini visi KAI, visi PT KAI adalah menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan misi, yaitu menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. ESG itu merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan 3 kriteria tersebut, yaitu lingkungan, sosial, serta tata kelola. Yang ketiga adalah berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Nah, data-data ini kami ambil dari situs resmi yaitu https www.kai.go.id. Nah, selain itu, sebagai sarana transportasi, KAI mengedepankan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu sebuah korporasi yang sehat. Sehat di sini memiliki indikator yaitu akuntabilitas, transparansi, dan standar layanan internasional. Nah,
Indikator-indikator ini terpenuhi oleh PT KAI. Terbukti dengan adanya predikat Indonesia Trust Company yang dimiliki oleh KAI, yang diterima oleh KAI. Lalu sebagai inti dari presentasi ini yaitu benchmarking nilai-nilai core values ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. KAI selalu meningkatkan mutu layanan via inovasi digital seperti e-tiket, tiket elektronik, QR boarding pass, dan aplikasi KAI Akses. Nah, sebagai bentuk pelayanan dari PT KAI, selain beberapa hal di atas, KAI juga memiliki pelayanan informatif seperti informasi berkala, informasi publik, terus informasi serta-merta, dan lain sebagainya. Ini dapat dilihat pada ppid kai.id. Lalu selanjutnya, akuntabel. Yaitu fasilitas ramah difabel. Kalau kita lihat di kereta-kereta di bawah naungan KAI itu ada beberapa kursi-kursi yang sengaja dikhususkan oleh orang-orang penyandang disabilitas. Hal ini sebagai bentuk komitmen KAI untuk melayani hospitality dan pelatihan rutin bagi petugas KAI juga menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bukan hanya bagi petugas KAI itu sendiri, tetapi juga bagi penumpang yang menumpang kereta KAI. Nilai akuntabel di sini diwujudkan melalui pelaporan kinerja atau keuangan transparan, audit internal, dan komitmen zero fraud. Apa itu komitmen zero fraud? Komitmen zero fraud adalah komitmen minim resiko, walaupun secara realitanya zero fraud itu mustahil, tetapi KAI mencoba semaksimal mungkin untuk berkomitmen dalam setiap keuangannya sehingga minim resiko yang kemungkinan terjadi kepada keuangan dari PT KAI itu sendiri. Nah, di sini pelaporan kinerja keuangan itu dapat dilihat pada situs KAI, yaitu laporan. Di laporan di situ ada laporan tahunan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, ada laporan bulanan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi. Pengembangan kompetensi pegawai KAI meliputi pelatihan berkala, literasi digital, dan standar keselamatan internasional. Nah, di sini literasi digital yang ditawarkan oleh PT KAI itu dimaktubkan, dipublikasikan melalui Edukai KAI. Nah, Edukai KAI ini merupakan sebuah platform digital supaya pegawai baru terutama yaitu dapat langsung memahami bagaimana visi misi KAI, langsung bisa memahami bagaimana cara kerja di bawah PT KAI sendiri itu. Nah, terutama pada masa pandemi kemarin, sekitar 2019 sampai 2022 itu, program e-learning yang ada di Edukai KAI itu dijalankan secara optimal. Karena apa? Keselamatan itu nomor satu. Walaupun segmen penumpang ketika era pandemi kemarin itu menurun, tetapi kompetensi pegawai tetap harus dipenuhi. Yang keempat adalah harmonis. Keragaman budaya dalam PT KAI itu diinternalisasi melalui perayaan Hari Besar Lintas Agama. Nah, ketika di sini di KAI.id itu ada CSR yang memberdayakan masyarakat dan dialog industrial. Dan dari sini itu dapat kita lihat bahwa KAI itu ada beberapa segmen yang libur ketika
Hari Besar Lintas Agama sebagai bentuk penghormatan keragaman budaya dan keragaman keagamaan. Nah, prinsip respect and fairness di sini dijaga untuk keharmonisan internal karyawan. Jadi di dalam PT KAI itu kalau ada karyawan yang pada saat itu libur, keagamaan, yang mana libur tersebut masuk ke dalam masuk ke dalam jadwal libur nasional, itu seluruh karyawan itu juga diliburkan. Yang pertama karena memang mengikuti standar pemerintah untuk libur, yang kedua karena ada prinsip keharmonisan. Lalu yang kelima ada loyal, yaitu diwujudkan melalui dukungan program strategis nasional seperti kereta ekspres jantung Jakarta-Bandung, terus pengembangan logistik daerah, lalu nilai Pancasila diintegrasikan dalam budaya kerja. Nah, jadi dalam PT KAI itu budaya kerja itu menjadi nomor satu yang menekankan kepada persatuan dan gotong royong. Nah, ini loyalitas kepada bangsa. Walaupun menekankan persatuan dan gotong royong ini sebenarnya bisa masuk juga ke benchmark yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Tetapi kami memutuskan untuk memasukkannya ke dalam loyal karena secara filosofis itu masuk ke dalam nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Lalu yang keenam ada adaptif. PT KAI memelopori adaptasi digital dengan IoT. IoT itu Internet of Things ya. Internet of Things yaitu segala sesuatu yang dapat dikendalikan melalui internet dari device-device tertentu untuk monitoring kereta api dan big data dalam perencanaan. Jadi ketika kita masuk ke situs KAI itu kita dapat bisa melihat kolom bahwa kapan kereta itu berangkat, kapan kereta itu sampai ke suatu daerah, terus jadwal nantinya itu kapan, ya itu masuk ke big data. Di sini itu berarti perencanaan yang dilakukan oleh KAI ini sesuai dengan perkembangan zaman, bukan hanya konvensional. Nah, selain itu, KAI juga responsif terhadap perubahan bisnis, seperti restrukturisasi rute saat pandemi. Ya, seperti kemarin saat pandemi, lalu segmen penumpang itu turun, maka KAI itu lebih fokus kepada aspek logistik, bukan penumpang. Nah, sebagai bentuk adaptasi KAI supaya KAI itu tetap berjalan. Yang ketujuh adalah kolaboratif, yaitu kemitraan strategis dengan Pemda, universitas, swasta, dan UMKM, kembangkan untuk stasiun berbasis transit oriented development, sinergi dengan Kementerian BUMN dan sektor pariwisata mendukung pembangunan nasional. Nah, ini kemitraan ini merupakan bentuk salah satu strategi dari KAI untuk agar selalu eksis. Karena apa? Tanpa kolaborasi manusia itu tidak dapat berjalan secara maksimal. Yang terakhir adalah hikmah pembelajaran dan kesimpulan. Dari implementasi berakhlak di KAI membuktikan bahwa prinsip pelayanan publik itu dapat diadaptasi secara dinamis oleh BUMN untuk menjawab tantangan transportasi. Keberhasilan KAI mengintegrasikan nilai-nilai tersebut melalui inovasi, tata kelola transparan, dan kolaborasi strategis itu tidak hanya memperkaya kajian akademis. Jadi di sini KAI itu tidak hanya memperkaya kajian akademis, tapi juga menawarkan cetak biru bagi ASN dan organisasi publik. Bagi kita, karena KAI yang memiliki bentuk pola kerja, budaya kerja yang seperti itu dapat menjadi blueprint bagi kita, supaya kita itu bisa selalu istiqomah, bisa selalu continue untuk berintegritas, sebagaimana integritas yang dilakukan oleh PT KAI itu sendiri. Nah, hal ini juga bisa menjadi acuan sebagai acuan dalam membangun institusi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 1A mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di sini Mas Yahu.
Wahid ke atas pemaparan benchmarkingnya di sini di PT KAI. Nah, ini kita lanjutkan untuk pemaparan benchmarking dari kelompok 1B. Ya, waktu dan tempat di sini saya persilahkan. Istirahat dulu, Pak. Oke. Kata Sudah Bu Nurul jam rehat 10. dulu. Ya. Kata Bu Nurul suruh rehat dulu. Baik teman-teman, karena ini sudah pukul 10 ya, di sini kita break terlebih dahulu untuk istirahat, tapi seperti itu ya. Penuh Pak Ketua.